Pengen puasa Daud, silahkan. Atau pengen misalnya puasa beruntut, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis tidak, boleh. Apa dalilnya? Tadi, karena puasa di bulan-bulan hurum dianjurkan oleh Nabi SAW. Bulan hurum ada 4, 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram, 4 Rajab. Paham? Tapi kalau ada kemudian yang menyampaikan kepada Anda, kalau Anda puasa di bulan Rajab akan mendapatkan pahala sekian. Puasa di bulan Rajab mendapatkan surga, nanti di surganya ada sungai namanya Sungai Rajab, ya kan? Puasa sehari di bulan Rajab, maka Anda akan diampuni semua dosa, dibebaskan dari neraka. Kalau sudah bebas dari neraka, ngapain puasa Ramadan? Jelas? Jadi keutamaan puasa di bulan Rajab itu sebetulnya keutamaan umum yang disebutkan dalam dalil-dalil masuk dalam kategori puasa dan ibadah di bulan-bulan hurum seperti keutamaan di 3 bulan yang lainnya. Tidak ada amalan-amalan khusus misalnya yang hadis-hadisnya menunjuk keistimewaannya. Tapi kalau Anda kerjakan, silahkan saja kerjakan dengan niat mengerjakan amalan-amalan rutinitas seperti yang lainnya. Dan pahala Allah berikan kepada Anda. Contoh, Anda pengen sholat malam, silahkan sholat malam. Mau di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan lain silahkan. Ya, salat pertengahan malam silahkan, tahajud silahkan, ba'diyah maghrib silahkan, ba'diyah isya silahkan. Tapi kadang-kadang teman-teman sekalian, jangan sampai kemudian termotivasi oleh dalil-dalil sebetulnya yang tidak ada susunannya atau informasi dari Nabi SAW. Contoh, pernah mendengar kalimat ini, siapa yang menunaikan salat di malam Jumat di bulan Rajab, di antara isya kemudian sampai dengan ke fajarnya, dia bacakan kemudian rakaat pertamanya setelah Al-Fatihah, kemudian dibacakan surat A, surat B, sampai dengan Al-Ikhlas, sampai yang lainnya. Maka akan diampuni semua dosa-dosanya, dibebaskan dari neraka. Pernah dengar kalimat itu? Ini hadisnya hadis palsu. Ya, hadisnya hadis palsu. Bahkan di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Ya, saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Pernah dengar hadis ini? Inna fil jannati baban yuqalu Rajab. Di surga itu ada satu pintu, satu sungai. Nama sungainya Sungai Rajab. Siapa yang bisa puasa sehari di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga di situ dengan air minum dari Sungai Rajab. Pernah dengar? Nah, itu hadisnya pun hadis palsu. Saking palsunya, teman-teman, di kitab-kitab yang primer pun tidak ditemukan. Saya sudah menggali, ada 7 kitab yang menyampaikan itu. Saya sudah tulis semuanya, 7 kitabnya, di mana ininya, rawinya siapa, saya sampaikan semua. Ini ada At-Tashi Ashar al-Masyhur Baghdadiyah, pengarangnya Abu Tahir As-Salafi, Fadailu Syahr Rajab Al-Hasan ibn Muhammad Al-Khilal, Fadl Rajab Abul Qasim ibn Asakir, Al-Amali Al-Khamisiyah karangan Yahya bin Al-Husain Al-Syajari, Al-Jurjani, Syu'abul Iman karangan Al-Baihaqi, At-Tadwin fi Akhbari Qazwain karangan Abdul Karim Ar-Rafi'i, Fadailul Awqat karangan Al-Baihaqi. Semuanya dicantumkan untuk menginformasikan pada kita hadisnya maudhu, palsu, paling minimal dhaif. Jadi dituliskan itu untuk kasih informasi, ini hadisnya dhaif ya. Ya, hadisnya palsu, jangan dipakai sebagai rujukan. Bukan dituliskan untuk menginformasikan pada kita itu amalan, jelas. Tapi kalau Anda misalnya pengen bangun malam, silahkan. Cuma jangan merujuk kepada informasi tadi. Jadi kita bersikap adil di tengah-tengah. Awas, hati-hati. Hadis ini ditampilkan bukan untuk mencela orang. Jangan sampai Anda melihat ada orang misalnya puasa di bulan Rajab, Anda katakan, oh ya hadis palsu. Bukan. Karena dia bisa menggunakan yang sahih. Jelas. Anda sendiri nggak puasa, malah mencela orang. Kalau pengen puasa silahkan, tapi gunakan sandaran yang sahih hadisnya. Jelas? Kalau malam pengen sholat, boleh nggak? Boleh. Silahkan tunaikan sholat, tapi jangan jadikan hadis palsu sebagai sandaran. Paham? Ustadz, kenapa hadis-hadis itu muncul? Pada asalnya niatnya baik, cuma dilakukan dengan cara yang salah. Apa niat baik itu? Ada sebagian orang melihat keutamaan banyak di bulan Rajab, tapi orang banyak meninggalkannya. Akhirnya dibuatlah anjuran-anjuran untuk mengerjakan itu semua. Cuma dituliskan dengan cara yang salah. Begitu disampaikan dengan cara yang salah, jadilah kemudian acuannya keliru. Itulah asal munculnya orang banyak mengerjakan amalan mengacu pada dasar-dasar yang kurang sempurna. Paham sampai sini? Jadi kalau saya tanya, boleh nggak puasa di bulan Rajab? Boleh. Boleh nggak sholat malam di bulan Rajab? Boleh nggak sedekah di bulan Rajab? Boleh nggak mengkhususkan saya puasa sehari di bulan Rajab dapat surga? Boleh? Itu yang dalilnya bermasalah. Paham sampai sini? Jadi itulah asal muasalnya, runtutan ayatnya sudah ada jelas, hadisnya sudah ada, yang palsu sudah ada, yang sahih juga ada, yang sahih dijadikan acuan, yang kemudian dhaif atau palsu kita tinggalkan. Sepakat sampai sini?
Maka kalau sudah sepakat, yang tidak sepakat kita tinggalkan dan tidak ada pertanyaan lagi sampai harus diulang ke tahun depan. Jelas ya? Baik, paham sampai sini? Nah, itulah muqaddimah kita pada pertemuan kali ini. Sekarang kita masuk pada materinya. Ini baru muqaddimah. Bismillah. Ini saya hapus ya. Bismillah. Mohon maaf saya tadi agak percepat ya. Karena sering ada pertanyaan, karena itu saya jelaskan terlebih dahulu. Materi kita sesungguhnya tentang amalan pasca salat. Telah sampai pada bacaan Nabi. Saya hanya akan menyampaikan kurang lebih sekitar 20 menit saja. 10 menitnya saya berikan kesempatan untuk diskusi. Kalau ada yang bertanya Anda siapkan, nanti kita jawab insya Allah ya. Baik. Saya harus terangkan dulu ini karena supaya sesuai dengan materi yang kita sampaikan ya. Minimal ada jawaban ketika Anda nanti pulang ya. Materinya apa? Amalan pasca sholat. Kesimpulannya apa? Puasa Rajab boleh. Karena hubungannya nggak ada gitu kan. Ya, saya agak cepat ya. Amalan pasca sholat. Subnya tentang ragam rizki dalam Al-Quran. Ragam rizki dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Saya akan lebih lambat untuk menguraikan supaya mudah untuk dipahami. Hati-hati, pembahasan ini akan melahirkan rahasia besar yang tidak banyak orang mengetahuinya. Orang dulu sudah praktekkan dan berhasil, dan kita berharap mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita juga ya. Perhatikan sini. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925 yang telah kita bahas di pertemuan lalu, bahwa ada doa yang sering dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai menunaikan salat. Doanya sangat singkat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, anugerahkan hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang terbaik, dan mohon terima amalan hamba ini. Kemudian ada rumus dalam Al-Quran, setiap doa kalau sudah dipanjatkan, maka mesti diikhtiarkan. Karena doa itu bersanding dengan ikhtiar. Mustahil Allah sekadar mengabulkan kalau tidak ada ikhtiar. Misal, saya telah contohkan Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 35 sampai 37. Ibunda Maryam Hannah bermohon kepada Allah sejak mengandung, ya Allah, mohon jadikan anak ini anak yang soleh, terjaga dari maksiat, dekat denganmu. Apakah cukup dengan berdoa? Tidak. Awas, hati-hati. Ketika kemudian dilahirkan, setelah berdoa itu kemudian bertahap lahir, maka apa yang dikerjakan? Beliau ikhtiarkan doanya dengan ikhtiar yang luar biasa, supaya anaknya soleh, dicari pengasuh yang soleh, Nabi Zakaria. Makanya saya sering katakan, kalau Anda pengen anaknya baik, maka cari guru-guru yang baik. Anak ingin pintar, cari guru yang pintar. Anak ingin pintar dan baik, maka cari guru yang pintar dan baik. Sekolahkan di tempat-tempat yang baik. Yang kedua, ibu bapaknya bikinkan mihrab, tempat untuk belajar khusus dan tidak terganggu dari perbuatan yang kotor. Ini rumus pada kita. Begitu anak lahir, Anda didik, carikan guru yang baik, cari sekolah yang baik, yang selain membuat dia pintar, mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus. Tapi poinnya, doa tidak dicukupkan dengan permohonan, tapi harus disandingkan dengan ikhtiar. Maka demikian pula ketika kita meminta, ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat. Kita telah bahas di pertemuan yang lalu, bagaimana cara mendapatkan ilmu sesuai dengan doa yang telah kita mohonkan. Nah, ketika kita berkata, ya Allah, anugerahkan saya rizki terbaik, maka Allah tawarkan, ini ada 8 jenis, disebutkan dalam Al-Quran. 8 jenis rizki, yang kalau kemudian kami lakukan, kamu lakukan ikhtiarnya dengan 8 cara ini, maka kata Allah, saya akan limpahkan kepadamu rizki tanpa batas. 8 jenis ini, sebagian telah kita bahas. Kemarin kita bahas rizki dengan cara bersyukur. Sekarang kita akan bahas satu rahasia dalam Al-Quran, yang kalau Anda lakukan ini, maka rizki bukan hanya Allah berikan pada orang itu, tapi semua anggota keluarga dan kerabatnya akan diberikan bagiannya. Jadi yang dapat satu orang, yang mengerjakan satu orang, tapi yang kebagian hampir semua yang terkait dengan kehidupannya. Bapaknya bisa dapat, ibunya dapat, yang hebat, adiknya dapat, kakaknya dapat, temannya bisa dapat, gurunya bisa dapat. Rahasianya ada di Quran surah 17 ayat 31. Paling kanan sebelah atas.